Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim JL sama Mas Denny Santana ya, YouTuber, sama Mas Luka BWI YouTube. Nanti kalau penelusuran saya tidak lengkap bisa dilihat di channelnya Mas Dede sama Mas Luka ya. Masih dengan dapur. Musola ini pondok pondok lumayan gede lah. Terus pondok isak niki sudah bubar masalah yo pengasih meninggal. Ini orang tua. Ini itu ya. Iya inilah. Iya. Terus selain ini Sumber. Hidronya coba belakangnya. Pada season kali ini kita bertepatan di satu lokasi yang sangat indah seperti ini, dan alhamdulillah dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan apa-apa sehingga kita bisa di satu makam. Jadi kalau sepintas selalu Mas Didi ya, yang saya dengarkan tadi di sini adalah ada beberapa makam yang kaitannya pernah mengukir sejarah di satu tempat ini. Jadi sejarah yang seperti apa yang kaitannya dulu beliau-beliau yang dimakamkan di sini adalah bentuk dari sesepuh ataupun bini sepuh yang membangun sebuah pondok pesantren yang sekiranya sekarang ini sudah tidak ada lagi pondok pesantrennya, sehingga rasa hormat kita, taklim kita tetap kita doakan beliau-beliaunya semoga arwah roh leluhur ini tetap diterima di sisinya. Sehingga oke Bapak, kalian Bapak sinten asmanipun? Slamet. Pak Slamet. Jadi gini Pak, di sini ada satu makam ya Pak. Di sini ada satu makam yang konon ceritanya makam ini adalah salah satu bini sepuh di sini yang memang erat keberadaannya akan berkembangnya kota Serono ini, yang memang dulu konon ceritanya beliau sebagai ulama ataupun umar. Kalau dengan kondisi sekarang ini saya melihat itu dengan kondisi yang aneh. Dalam kondisi yang aneh kalau dulu bisa jadilah, karena di sini terbentuklah satu pondok pesantren dan ada makamnya itu sudah biasa. Dan sekarang setelah pondoknya itu tergerus akan zaman, terus ini sudah menjadi rumah masyarakat biasa. Apa tidak ada cerita-cerita mistisisnya ini yang sudah muncul? Oh mungkin yang sering muncul ya. Ini Bapak ini ya Pak Rasidi. Pak Rasidi. Ini di pohon apa ini? Bambu Darsono ini yang kecil ini. Oh gitu nggih. Itu sering keluar apa pocong gitu. Oh gitu nggih. Jadi makhluk astralnya berbentuk pocong. Ya, yang sering menapak di sini. Ya. Sering anak-anak sini tahu kalau ada pocong di sini. Bahkan ketakutan sampai lari gitu ya Pak. Oh ya, sepeda sampai ketinggal di sini. Ya, pernah ada ya pernah gitu. ada. Ya ini munculnya dari pohon ini. Pohon ini ya. Insyaallah. Ya seperti itulah mungkin pengalaman mistis dari satu wilayah di daerah ini Mas, yang bisa diceritakan sama masyarakat kita. Dan mungkin selain dari makom ini ada juga makom kiai yang dulunya itu memimpin ataupun menjadi sesepuh dari pondok pesantren. Langsung sana saja. Makam dari putra beliau yang dinamakan Pak Busairi, Pak Yai ya. Pak Yai Busairi. Jadi beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren yang sekarang sudah tiada. Dan hal inilah yang sekarang itu menjadi sebuah kepedulian sosial bagi kita. Jadi setelah dimakamkan beliau, bukan lagi urusan kita itu sebagai umat yang tidak memiliki rasa terima kasih kita, tapi setidaknya dengan berjalannya zaman yang seperti ini, keberadaan makam ini hanya sebagai ruang lintas. Ini Gus, ya, ada yang spesial ya dari dusun ini yang dinamakan Sumberan ya. Jadi banyak
sumber di sini gitu loh. Oh, Contohnya gitu, yang ya. ada di belakang situ. Itu ada sumbernya. Nah, itu namanya sumber apa? Sumber santri. Nggih. Sumber santri. Ya, juga ada yang di titik sebelah mungkin belakang sana itu ada apa? Air terjun. Air terjunnya di sana. Terus kalau Mungkin pusat di sini juga pusat sumbernya di situ. Oh, pusat sumbernya di Yang mistisnya kuat di itu di sebelah sana situ. ya. Gitu. Dahulu itu memiliki sebuah ritual khusus, sehingga dari ritual khusus itu menimbulkan sebuah titik keputusan di mana hal-hal itu menjadikan sebuah keputusan besar bagi beliau untuk bernaung di satu wilayah ataupun di satu tempat. Sehingga di sini yang dinamakan sumberan itu yang pasti lebih dahulu sumbernya daripada kiai yang ada di sini. Iya, iya. Nah, disitulah letak kearifan lokal yang memang masih bisa kita rasakan, dan mungkin hal-hal seperti inilah yang memang kita patut akan lestarikan, akan kearifan lokal yang seperti itu, sehingga kita sebagai budayawan kita tetap memiliki rasa terima kasih terhadap roh leluhur yang memang benar-benar senantiasa tetap menjaga akan kearifan lokal yang ada di desa Sumberan ini. Dan mungkin dalam perjalanan kali ini kita bisa melihat sumber yang memang jenengan sebutkan tadi. Saya tertarik untuk menuju ke sumber yang utama. Oke. Bisa wait. Nggak bisa Enggak kering ada ya? namanya kering. Dulu. Ini lah mas, jadi salah satu keanehan di dalam alam ya mas ya. Jadi di dalam alam ini ada beberapa bentuk aneh, yaitu seperti sumber yang di satu tempat. Ini dataran tinggi loh mas. Iya. Jadi kalau sampean bisa lihat kalau di dataran tinggi kayaknya sih kalau untuk ngomongkan sumber itu tidak mungkin hal ini terjadi. Tapi ya wallahu alam, karena Allah itu menciptakan ini untuk kita pikirkan dan untuk kita manfaatkan. Setelah kita pikirkan itu, disinilah letak keputusan kenapa yang besar ini bernaung di sini dan membuat sebuah satu. Karena kalau menurut gambaran saya di sini dulunya itu mungkin juga sekarang keangkarannya itu seperti itu. Jadi kalau untuk hal-hal yang mistis seperti ini, tanpa adanya bukti dan tanpa adanya sejarah, nggak mungkin hal ini bisa kita bicarakan ataupun bisa kita bahas sebagai sebuah bentuk eksistensi kita. Jadi gini mas, coba ya, kita kan bawa alat ya. Jadi kalau mau kita undang, beliau itu bisa hadir enggak? Jadi kita hanya sebatas ingin tahu seberapa sih besar kekuatan yang ada di sini dan manifestasi dalam bentuk apa ataupun penampakan yang seperti apa. Karena saya melihat ada beberapa penampakan yang sekiranya itu bukan bertempat di sini, melainkan beliau itu ada sumpah serapah dengan adanya bentuk taklim hal-hal kodamnya ini terhadap satu tempat ini. Karena dulu sejarahnya terdahulu yaitu disumpah untuk menjaga hal ini. Maka dari itulah alasan kenapa sumber ini tidak akan pernah kering walaupun di musim kemarau panjang. Coba mas ambil. Oke, boleh. Kita start. Oke, ini teman-teman ya. Saya selain bersama Gusaan, saya juga membawa sebuah alat mungkin teknologi gitu ya. Iya, hanya sebatas untuk untuk mendeteksi sebuah energi, ya. gitu kan. Ini nanti di sini ada titik-titiknya, jadi ada hijau, kuning, sama merah. Jadi mungkin kalau jadi mungkin nanti kalau hijau itu mungkin ya levelnya level Ya masih belum seberapa. Tapi kalau kuning ya mungkin sedang ya. Nanti kalau merah mungkin di sini sudah mungkin kuat banget. Coba kita kolaborasikan. Coba arahkan ke sana dulu ya. Tidak harus di sini Iya, dulu. siap. Enggak apa-apa mas, langsung di sini aja. Oke. Nanti kehadirannya akan terasa ya. Kehadirannya akan terasa. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir.
ada perubahan energi mas. Nah, ini saya melihat ada sosok sebuah hewan besar itu, tapi hanya sebatas bentuk mungkin masih hidup. Kalau saya gambarkan ini seperti naga. Nah, kalau saya gambarkan ini bentuk naga ya Allah. Ibadahnya di dalam jauh sana, jadi gambarannya kepala itu masih nongol gini, kayak belut mau cari nafas. Nah ini tenggelam lagi, pelan-pelan tenggelam lagi. Oke, dia izin untuk pamit. Jadi dia sungkan dengan adanya keramaian. Oke, turun. Jadi ini memang di sini ini banyak terletak sebuah tempat-tempat yang masih dirahasiakan sama alam. Dan mungkin di saat pondok pesantren itu dulu dibangun, hal-hal seperti ini dijaga dulu. Mungkin untuk tempat mandinya para santri ataupun justru malah tempat mandinya para kiai juga. Sehingga hal-hal seperti ini tidak jauh dari syahadat sholawat yang bisa memperkuat akan energi. Sehingga selain di sini ada banyak lokasi di sini yang mungkin bisa kita eksplor. Oke, ini Gus Aan sama Mas Dedi sudah melakukan salah satu investigasi yang berada di sumber kemarin, ya. Itu penjelasannya tadi sudah saya kasih gambar. Ini kita menuju ke lokasi berikutnya. Ke sumber selanjutnya. Sumber santri. Sumber santrinya di sini. Monggo. Sama Gus Aan ini. Oke. Sekolah itu kan pondok pesantren. Oh dulunya. Sini itu kolam. Kolamnya Kolam santri. Ya, benar. Ini teman-teman ya yang dinamakan sumber santri, kolam santri, kolam santri yang ada di sini. Itu mungkin ini ya mas, beberapa saat-saatnya sehingga sumber ini pun tidak mau mati sebelum hal ini bisa manfaat kembali seperti masa lalu. Dan saya harapan besar saya semoga bagi penduduk sekitar ataupun bagi instansi terkait bisa dirawat dan ini bisa diedukasikan menjadi sebuah wisata religi mungkin ya. Akan lebih baik seperti itu, sehingga mungkin kalau memang dinamakan kolam santri ya, santri itu kan terkenal tawaduknya. Dan insya Allah kalau punya anak nakal mungkin dimandikan di sini malah bisa menjadi manik, mungkin bisa seperti itu ya. Guys, itu apa guys? Hilang guys. Nah, jadi tadi saya pas di belakang orang-orang lihat cahaya merah guys, ya. Ini sama teman-teman kita menuju ke tempat yang diduga petilasan kemarin. Ini bersama ketua tim gak disorot belas ya. Namanya namanya Pak Sudiro. Ini ketua tim ekspedisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita mau ekspedisi ke air terjun kemarin guys. Aku sarung ngomong Kamera dan Biasanya ngomong agen ini. Kalau memati anu Oke, kita menuju ke tempat yang kemarin ya guys.
Lewat sini ya mas. Lebih jelasnya kalau enak lewat Lewat situ. sini. Pas. Di anu lebih jelas. Guys. Hati-hati mas, hati-hati mas. Latihan loh nanti panggungnya itu Tapi ya gimana lagi namanya kita hidup di bermasyarakat sih. Jadi kalau memang mungkin ya bisa. Kalau memang sudah muncul semua lah dalam arti sudah bilang. Kalau masih meraba-raba kan ya yang jelas nggak mungkin. Misalnya. Seru mas. Jadi setelah kita itu melewati perkampungan dengan gang-gang kecil seperti itu, kita bisa menemukan tempat yang seperti ini. Tapi yang menjadi dilema di sini adalah kumuhnya. Ya kita tidak bisa di sinilah kalau memang tempat hal ini dekat dengan pemukiman, yang pasti konsekuensinya akan seperti itu. Di satu sisi kita itu ngeman, ada kalanya hal ini tempat ini sangat sakral sekali, tapi di satu sisi ini juga tempat warga bermukim, sehingga ya kita harus ngalah salah satu. Sehingga walaupun ya ini harus ada sentuhan dari dinas terkait, baik dinas Purbakala untuk ataupun dinas-dinas terkait yang kaitannya, apalagi ya dinas pariwisata terutama. Jadi bisa ini kita libatkan untuk menjadi sebuah ekowisata. Sehingga di desa ini kalau memang sudah hal itu sudah ada mas, dan mungkin itu akan bisa menjadi sebuah pendapatan daerah. Bahkan mungkin warga sekitar akan diuntungkan dengan adanya hal ini, bisa di-share ke halayak umum supaya bisa dinikmati bersama. Selain dari kearifan lokalnya, selain dari keangkeran karena ada, sehingga masyarakat sekitar itu juga akan mendapatkan pendapatan dari satu wilayah yang memang terkait dengan adanya sejarah-sejarah seperti ini. Ya ini Banyuwangi banyak. Jadi Banyuwangi itu banyak. Setelah kita itu di sini seolah-olah mata kita tuh terbuka. Jadi misalkan hal ini bisa terawat dengan baik, enggak lupa juga kok di sini akan seperti di makam-makamnya para wali. Kalau terjelaskan dengan bisa dijelaskan dengan baik, sejarahnya tercatat juga dengan baik. Hal ini akan juga bisa menjadikan satu tempat ataupun wilayah yang baik untuk menjadikan ekonomi masyarakat sekitar. Kalau desaan merasakan gimana Bos untuk kalau untuk hal itu udahlah. Hal itu udah bukan lagi mas saya. Tolak ukurnya adalah ini. Kalau saya udah dulu ini udah merinding, wis nggak usah ditanya lagi. Dulu ini udah merinding, wis nggak usah ditanya lagi. Kalau kita tuh mau mengadakan acara yang kaitannya mau pengangkatan pusaka ataupun seperti istilahnya mediumisasi di sini, udah pasti kita akan dapat sejarah. Tapi pada season kali ini kan kita hanya untuk melihat dulu ya. Kru-krunya nih guys. Kru-krunya nih guys. Kru-krunya nih guys. Krunya nih guys. Kru-krunya Mas Denny.
Mas Pur. Sejarahnya gimana? Campur sama parah itu. Nah, ini konon ceritanya juga ada yang apa ya? Ada keterkaitannya juga dengan sejarah. Iya. Nah, itu apa ini namanya? Ya, sepengetahuan saya sih kata anu apa kayak napak tilas ya. Petilasan. Iya. Petilasan. Laksono itu mungkin seperti itu. Iya, Nah, Singo Laksono Maunya itu kan siapa? gitu. Singo Laksono itu siapa? Dari mana? Dari mana? Dan visi misi beliau itu untuk Babat di kota ini sebagai apa dan untuk apa? Untuk apa? Yang pasti ada arah dan tujuannya. Untuk desa Kebaman. Kebaman, Kampung Sumberan, Kecamatan Selono. Oke. Monggo, langsung aja. Monggo. Ombo ya, ini ya. Keskat. Oke guys, ini tadi penelusuran investigasi sama Mas Dedi Santana ini. Nanti next videonya bisa dilihat di channelnya Mas Dedi atau Mas Luke ya. Kalau video saya kurang lengkap, Anda bisa langsung klik channelnya Mas Dedi ya. Ayo lur, dukung lur videone dulur-dulur dhewe Banyuwangi. Ini, anu Gus, di Iya. sini dulu itu ada makam entah makam. Lebih jelas sih akan Singo Laksono itu. Kira-kira sawah iki. Kowe urung digumuk. Nah. Sore urung enek. Sore urung enek. Aku ning kene. Terus gumuk niku enten napa-napa niku, Pak? Nah, dulu nak kene iki sampean sak ngertine sampean iki enak apa? Gumuk iki. Sak ngerti. Oh, enek ulone ngepang.